Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Rier, selamat datang di Kingdom Devotion. Kita masih melanjutkan renungan firman Tuhan kita bersama-sama, masih daripada kitab Ester. Kitab Ester dikenal sebagai kitab yang unik, di mana kita tidak bisa menemukan kata Tuhan di kitab tersebut. Pasal 1 sampai pasal yang ke-10, tidak ada kata Tuhan disebutkan di sana. Meskipun demikian, kitab Ester masih menjadi satu kesatuan dalam Alkitab kita. Meskipun nama Tuhan tidak ditemukan, meskipun nama Tuhan tidak disebutkan secara langsung di sana, bukan berarti tidak ada pekerjaan Tuhan yang terjadi di sepanjang kitab tersebut. Kalau kita membaca ayat per ayat, pasal per pasal, di setiap cerita yang dialami oleh Ester dan seluruh bangsa Yahudi, sesungguhnya Tuhan bekerja di sana. Meskipun tidak nyata, tetapi orang bisa merasakan, orang bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah kitab Ester tersebut. Mari kita baca bersama. Ester pasal keempat, ayat 15 dan ke-16 adalah sebuah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sedang bekerja di sana. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini adalah ayat sebagai sebuah permintaan Ester kepada seluruh bangsa Yahudi melalui Mordekai, supaya mereka semua, termasuk Ester, untuk meminta perkenanan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan pertolongannya, mujizatnya kepada mereka, sehingga Ester bisa berbicara dan meminta sebuah permintaan kepada Raja Ahasveros. Mereka berkeputusan untuk selama 3 hari 3 malam untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Setelah mereka berdoa, maka pada akhirnya Ester memberanikan diri untuk bertemu kepada raja. Di saat Ester menjumpai raja, ada sebuah mujizat terjadi di sana. Ada sebuah pekerjaan Tuhan terjadi di sana, di mana raja bukannya marah, raja bukannya menghukum Ester. Karena menurut undang-undang tidak boleh orang sembarangan berjumpa dengan raja. Malahan raja menunjukkan sebuah perkenanan kepada Ester untuk menjumpai dia. Bahkan raja mau memberikan semua apa yang diminta oleh Ester sebelum Ester memberikan sebuah permintaan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini dan peristiwa-peristiwa selanjutnya? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dan masih bekerja. Meskipun kita tidak melihatnya, meskipun kita tidak bisa merasakannya, meskipun Tuhan terkesan sepertinya diam, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam 3 hari mereka berdoa dan berpuasa, sesungguhnya Tuhan bekerja ke dalam hati Ester dan juga hati Raja Ahasveros. Tuhan bekerja di hati raja supaya raja bisa hatinya lebih lunak. Tuhan melunakkan hati raja, dan juga Tuhan bekerja dalam hati Ester, mempersiapkan hatinya supaya dia tidak menjadi takut, dia tidak menjadi panik, dan dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita meskipun kita tidak bisa melihatnya. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Meskipun doa kita belum dijawab, meskipun belum ada perubahan, meskipun tidak ada sebuah tanda yang nyata, tanda yang jelas yang bisa kita lihat sehari-hari, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap.
dan jangan berhenti percaya. Meskipun secara kasat mata, secara jasmani, kita tidak melihat pekerjaan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 dari terjemahan lain berkata seperti ini. Untuk pemimpin musik, menurut Yedutun Mazmur Daud, sesungguhnya jiwaku senyap hening menantikan Allah, daripadanya datang penyelamatanku. Raja Daud berkata, meski dalam keheningan Tuhan, meskipun Tuhan sepertinya diam, aku tetap berharap kepada Tuhan karena keselamatan datangnya dari Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang belum berhenti bekerja, dan Engkau Tuhan yang masih bekerja, dan Engkau Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni jika kami salah menilai bahwa Engkau Tuhan yang diam, Engkau Tuhan yang tidak peduli, Engkau Tuhan yang sepertinya membiarkan kami semua. Hari ini kami percaya, hari ini kami juga belajar bahwa Engkau Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kami. Mampukan kami bisa melihat, mendengar, dan merasakan pekerjaan-Mu. Dan meskipun kami tidak bisa melihatnya juga Tuhan, maka kami akan mengalami sebuah pertolongan yang daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami semua, sehingga pada akhirnya kami akan bisa mengerti bahwa Tuhan sudah bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, meskipun Tuhan terkesan diam, sesungguhnya Dia sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.